Perkenalkan, nama saya Novela Erisha Fitri, NIM 022. Perkenalkan, nama saya Nina Anissa Arman dengan NIM 017. Di sini kami akan menampilkan video edukasi dengan tema keterampilan mendengarkan aktif dalam konseling. Konseling merupakan proses interpersonal yang bertujuan membantu individu dalam menghadapi permasalahan hidup melalui hubungan yang empatik dan penuh pengertian. Dalam proses ini, keterampilan mendengarkan aktif atau active listening adalah salah satu fondasi utama yang menentukan efektivitas hubungan konselor dengan klien. Mendengarkan aktif bukan sekedar menerka kata-kata klien saja, tetapi juga menyimak, memahami, dan memberikan respon yang menunjukkan empati, penerimaan, dan perhatian penuh. Pengertian mendengarkan aktif. Menurut Thomas Gordon tahun 1970, mendengarkan aktif adalah teknik komunikasi yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami pembicara baik dari segi isi maupun emosinya. Dalam konseling, mendengarkan aktif dilakukan dengan cara yang pertama, menunjukkan perhatian nonverbal, yang kedua, merespon secara empatik, kemudian yang terakhir adalah menggunakan refleksi, parafrase, dan klarifikasi. Teori yang mendukung. Yang pertama, teori humanistik. Carl Rogers 1951 mengembangkan pendekatan client-centered therapy yang menekankan bahwa konseling akan efektif jika konselor menunjukkan yang pertama, empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dunia klien dari sudut pandangnya. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Yang ketiga, kesesuaian diri atau kongruensi dan dapat diartikan keaslian sikap konselor. Rogers menyatakan bahwa empati diwujudkan melalui keterampilan mendengarkan aktif, dan inilah yang memungkinkan hubungan yang menyembuhkan. Pendekatan CBT dan Gestalt. CBT, mendengarkan aktif digunakan untuk mengidentifikasi pola pikir otomatis, distorsi kognitif, serta memperjelas pikiran dan keyakinan klien. Kemudian, Gestalt menekankan perhatian pada komunikasi nonverbal dan kesadaran saat ini, here and now, yang ditangkap melalui pendengaran yang sensitif. Tujuan dan fungsi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif bukan hanya mendukung komunikasi, tapi juga yang pertama, membangun aliansi terapeutik yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan klien. Yang ketiga, memberi ruang aman bagi klien untuk mengekspresikan emosi terdalamnya. Yang keempat, membantu konselor dalam mendiagnosis masalah secara akurat. Komponen dan teknik mendengarkan aktif. Berikut adalah teknik-teknik utama yang digunakan dalam mendengarkan aktif. Yang pertama, ada attending atau perhatian penuh, menunjukkan kesiapan dan keterlibatan penuh melalui bahasa tubuh seperti kontak mata, postur tubuh menghadap klien, kemudian anggukan, senyuman, ekspresi wajah yang mendukung. Yang kedua, ada teknik parafrase, yaitu mengulangi isi pembicaraan dengan kata-kata sendiri untuk mengkonfirmasi pemahaman. Contohnya, klien, saya stres karena tugas kuliah menumpuk. Kemudian konselor menjawab, kamu merasa kewalahan karena banyaknya tugas. Kemudian, yang ketiga ada refleksi perasaan, menggambarkan kembali perasaan yang tersirat dalam ucapan klien. Contohnya, sepertinya kamu merasa kecewa dan sendirian pada saat itu. Lalu yang keempat ada klarifikasi, meminta penjelasan atau kejelasan tentang penjelasan klien yang belum jelas. Contohnya, apa yang kamu maksud dengan semua terasa kacau. Kemudian yang kelima ada meringkas atau bisa disebut summarizing, menyatukan poin-poin penting dalam cerita klien sebagai transisi antar sesi atau penutup. Langkah praktis dalam penerapan. Langkah-langkah berikut menggambarkan bagaimana keterampilan mendengarkan aktif diterapkan selama sesi konseling. Langkah pertama, persiapan. Hilangkan gangguan, hadirkan diri secara utuh, siapkan pikiran dan hati untuk menemani, bukan menilai. Langkah kedua, bangun kontak dan kepercayaan. Sapaan hangat, bahasa tubuh terbuka, ajukan pertanyaan pembuka yang ringan. Lalu ada langkah ketiga, dengarkan tanpa menginterupsi. Biarkan klien menyampaikan dengan alur sendiri, tanggapi dengan isyarat nonverbal seperti anggukan atau kata-kata seperti iya dan saya mengerti. Kemudian langkah yang keempat adalah tanggapi dengan teknik
bahwa konselor hadir dan paham apa yang disampaikan oleh klien atau konseli. Langkah yang kelima adalah validasi dan klarifikasi. Jika terjadi keraguan, ajukan pertanyaan terbuka, validasi perasaan klien tanpa memberikan solusi yang instan. Kemudian, langkah yang terakhir adalah langkah 6, yaitu simpulkan. Di akhir sesi, simpulkan poin penting. Tanyakan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau dibagikan. Hambatan dalam mendengarkan aktif dalam konseling. Walaupun mendengarkan aktif adalah salah satu keterampilan inti dalam praktik konseling, tidak semua konselor mampu melakukannya secara konsisten dan efektif. Terdapat berbagai hambatan yang bisa mengganggu proses ini, baik secara dari dalam diri konselor sendiri, dari kondisi eksternal, maupun dari dinamika relasi dengan klien. Memahami hambatan ini sangat penting agar konselor dapat mengantisipasi dan menanganinya. Berikut adalah hambatan-hambatan utama dalam mendengarkan aktif. Yang pertama, prasangka dan penilaian dini. Konselor yang memiliki stereotip nilai pribadi yang kaku atau asumsi negatif terhadap klien akan kesulitan untuk mendengarkan secara terbuka. Prasangka ini bersifat sadar atau tidak sadar, berisiko menghambat simpati serta menciptakan jarak emosional. Contoh, konselor yang memegang nilai konservatif mungkin secara tidak sadar menghindari empati terhadap klien LGBTQ. Yang kedua, ada keinginan memberikan solusi yang terlalu cepat. Konselor pemula seringkali merasa terdorong untuk membetulkan klien dengan cepat. Ini membuat mereka terlalu cepat merespon atau memberi nasihat tanpa cukup menggali konteks emosional dan pengalaman klien secara mendalam. Ini bertentangan dengan pendekatan non-direktif Carl Rogers yang menekankan empati dan pemahaman sebagai dasar perubahan. Kemudian yang ketiga, gangguan konsentrasi dan kelelahan mental. Mendengarkan aktif menuntut fokus penuh dan kehadiran emosional. Namun, dalam prakteknya konselor bisa mengalami kesalahan, kemudian burnout, kemudian pikiran yang terpecah, misalnya karena masalah pribadi atau tekanan jadwal yang padat. Yang keempat, kesulitan mengelola emosi sendiri. Kisah klien yang traumatis atau menyedihkan bisa memicu reaksi emosional berlebihan dalam diri konselor seperti marah, sedih, atau cemas jika tidak dikelola oleh konselor. Bisa menjadi terlalu terlibat atau over-identification, atau justru menjauh sebagai bentuk pertahanan diri atau emotional distancing. Lalu yang kelima, ada sikap nonverbal yang tidak mendukung. Bahasa tubuh konselor juga berperan besar dalam mendengarkan aktif. Jika konselor yang pertama melipat tangan, lalu yang kedua ada menghindari kontak mata, yang ketiga ada terlihat gelisah atau selalu melihat ke arah jam. Dalam hal ini, klien bisa merasa tidak dihargai dan menutup diri. Oke, kesimpulan video edukasi kali ini adalah mendengarkan aktif adalah jantung dari proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor tidak hanya memahami isi pembicaraan, tetapi juga membangun kepercayaan, menunjukkan empati, dan membuka ruang aman untuk klien mengelola pengalaman emosionalnya. Dengan menguasai teknik ini dan pendekatannya, seseorang konselor tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga fasilitator penyembuhan yang efektif. Sekian video edukasi kita pada kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.